Sabarnya Pak, sabar. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sapitri dengan NIM 2300016039. Sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami sekelompok. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Lina Sapitri, saya sendiri, ada Novalita Ramadhani, Piranti Dereti Akbari, Indi Nuraini, dan Alia Kurota Ayun. Langsung saja pada jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama itu ada router. Router ini perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda serta mengarahkan lalu lintas data antar jaringan tersebut. Router ini bekerja pada lapisan jaringan layer 3, model OSI. Router dapat menentukan jalur terbaik bagi pengiriman data. Nah, kegunaan router ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan eksternal seperti internet, serta antar jaringan dalam skala organisasi. Kemampuan router ini mendukung pengalamatan IP, terus mengelola lalu lintas jaringan secara efisien, menyediakan fitur keamanan seperti firewall, mendukung fungsi network address translation, dan dynamic host configuration protocol. Cara kerja router ini membaca alamat IP tujuan dari paket data yang diterima, kemudian memilih jalur terbaik untuk meneruskan data ke jaringan tujuan berdasarkan tabel routing. Contoh router ini ada TP-Link Archer AX50 yang fiturnya itu mendukung teknologi Wi-Fi 6 kecepatan hingga 3 Gbps serta fitur keamanan WPA 3. Selanjutnya yang kedua ada switch. Nah, switch ini perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal. Switch ini bekerja pada lapisan data link atau layer 2 dan lebih efisien dibanding hub dalam mengelola lalu lintas data. Kegunaan switch ini mempercepat dan mengefisien pertukaran data antar perangkat dalam jaringan lokal. Kemampuannya mampu membaca dan menyimpan alamat MAC, mendukung virtual LAN atau VLAN, quality of service, dan port mirroring, mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data. Cara kerja switch ini mengirimkan data hanya ke port tujuan yang sesuai dengan alamat MAC, bukan ke seluruh port. Nah, contohnya tuh ada Cisco Cataly 2960X series. Fiturnya itu memiliki 48 port GB, mendukung FOE dan manajemen VLAN. Selanjutnya yang ketiga itu ada hub. Hub ini perangkat jaringan sederhana yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan lokal. Berbeda dengan switch, hub tidak memiliki kemampuan untuk menyaring lalu lintas data.
Nah, kegunaannya itu digunakan dalam jaringan berskala kecil dan laboratorium untuk menghubungkan beberapa perangkat. Kemampuannya menyalurkan data ke semua port tanpa kecerdasan pengolahan. Cara kerjanya, data yang diterima dari satu port akan disebarkan ke seluruh port lain tanpa memeriksa tujuannya. Ada juga contohnya itu D-Link 5 port 10 atau 100 Mbps hub. Fiturnya itu bersifat plug and play dan cocok untuk penggunaan dasar. Yang keempat itu ada modem. Modem ini perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Nah, kegunaannya itu menghubungkan komputer atau router ke jaringan internet melalui saluran telepon atau kabel. Kemampuannya bisa digunakan untuk koneksi internet kabel, DSL, atau fiber tergantung jenisnya. Cara kerjanya, modem menerima sinyal digital dari komputer, mengubahnya menjadi sinyal analog untuk dikirim lewat kabel telepon, dan mengubah kembali sinyal analog menjadi digital untuk diterima oleh komputer. Yang kelima itu ada network interface card. Ini komponen yang memungkinkan perangkat komputer terhubung ke jaringan, baik dengan kabel maupun secara wireless. Kegunaannya itu mengirim dan menerima data antara komputer dan jaringan. Untuk kemampuannya bisa berupa kartu jaringan Ethernet atau LAN atau Wi-Fi tergantung jenisnya. Cara kerjanya mengubah data digital dari komputer menjadi format yang dapat dikirim melalui jaringan, lalu menerima data dari jaringan untuk diteruskan ke sistem komputer. Selanjutnya yang keenam itu ada access point. Access point ini perangkat yang berfungsi sebagai jembatan atau perangkat nirkabel seperti laptop, tablet, dan smartphone untuk terhubung ke jaringan kabel melalui koneksi Wi-Fi. Sering digunakan untuk memperluas cakupan jaringan Wi-Fi di rumah, kantor, atau tempat umum. Nah, kemampuannya ini dapat menangani beberapa koneksi sekaligus mendukung standar Wi-Fi. Kegunaannya menyediakan koneksi nirkabel di area tertentu. Dan cara kerjanya itu setelah menerima koneksi kabel dari router atau switch, access point memancarkan sinyal Wi-Fi untuk memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone terhubung ke jaringan. Dengan ada wali juga. Yes. Juga dapat mengelola banyak koneksi dan memastikan koneksi stabil. Contohnya itu ada Ubiquiti IP. Digunakan di sekolah atau kafe untuk menyediakan Wi-Fi yang luas dan stabil. Iya kan dia apa? Terus itu apa di belakang? Selanjutnya ada perangkat jaringan yang dikenal sebagai router berfungsi untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan sinyal jaringan, baik kabel maupun nirkabel. Ini berguna ketika sinyal jaringan melemah karena jarak terlalu jauh atau banyak hambatan fisik seperti dinding. Setelah memperkuat sinyal, perangkat ini mengirimkannya kembali. Nah, fungsinya itu memperluas jangkauan jaringan, terutama Wi-Fi. Kemampuannya menangkap dan memancarkan ulang sinyal. Cara kerjanya untuk memperluas jangkauan sinyal. Repeater menangkap sinyal jaringan yang melemah karena penghalang atau jarak, lalu memperkuatnya dan memancarkannya kembali dengan kekuatan yang sama seperti sinyal. Ini udah tahu. Aku udah tahu ya makanya aku masih tahu semangka gimana sih. Contohnya itu ada TP-Link, TL EWA WA 850 RE.
Nah, fiturnya ini digunakan di rumah untuk memperluas jangkauan WiFi ke ruangan yang jauh di router. Selanjutnya ada firewall hardware. Firewall hardware ini perangkat fisik yang berfungsi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan atau serangan berbahaya. Fungsinya ini menyaring lalu lintas data agar hanya yang aman dan diperbolehkan saja yang masuk atau keluar jaringan. Nah, kemampuannya ini bisa memblokir paket data berbahaya, mendukung VPN, dan mendeteksi serangan. Cara kerjanya memeriksa setiap data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan, lalu memutuskan apakah data itu boleh lewat atau tidak. Contohnya itu ada Fortinet FortiGate yang menyediakan fitur penyaringan data, VPN, dan perlindungan terhadap berbagai jenis ancaman. Selanjutnya ada load balancer. Ini perangkat yang mendistribusikan lalu lintas jaringan atau permintaan ke beberapa server untuk memastikan performa optimal dan ketersediaan. Kegunaannya mencegah overload pada satu server, meningkatkan efisien dan uptime. Kemampuannya menyeimbangkan trafik pada level TCP atau UDP atau layer 4 dan HTTP atau HTTPS layer 7. Offloading SSL untuk meringankan beban server, memantau kesehatan server, dan melakukan failover otomatis. Cara kerjanya menganalisis beban dan status server lalu mengarahkan permintaan secara dinamis ke server yang paling tersedia. Contohnya itu ada F5 Big IP. Fiturnya itu Application Delivery, SSL, Acceleration, dan Traffic Shopping. Baik, itu saja mungkin bisa saya jelaskan. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Baik, Mbak, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya M. Supron. Di sini saya ingin bertanya tentang hub. Nah, tentang hub ya. Nah, pertanyaan saya itu semisal nih, kalau seandainya
kalau seandainya kita gunain hook nih, terus tuh kalau kita gunain hook di suatu jaringan dan banyak tuh perangkat yang aktif secara bersamaan. Nah, pertanyaan saya tuh apa yang terjadi? Semisalnya banyak perangkat yang digunakan secara bersamaan. Mungkin segitu pertanyaan saya. Baik, apakah dari anggota saya ada yang mau menjawab pertanyaannya? Oke, Mbak Nova Lita, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sukron ya. Tadi kan ditanya, Mas Sukron nanya ya, apa yang terjadi jika sebuah hook yang digunakan di jaringan dengan digunakan secara banyak perangkat ya, secara bersamaan itu bagaimana ya? Jadi jawabannya itu kalau sebuah hook digunakan di jaringan yang banyak perangkatnya aktif sekaligus gitu, maka jaringannya tuh bisa jadi lambat atau tidak efisien. Soalnya hook itu mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung, bukan langsung ke tujuan yang tepat. Akibatnya semua perangkat menerima data yang sebenarnya bukan untuk mereka, dan ini bisa menyebabkan tabrakan data. Terus kalau tabrakan data terjadi terus-menerus, perangkat harus mengirim ulang data yang bikin jaringan data makin sibuk dan lambat. Jadi kalau perangkat yang aktif banyak, pengguna jadi intinya itu nggak cocok, jadi lambat gitu. Bagaimana? Apakah jawab? Terima kasih ya Mbak sudah ngasih jawabannya. Jadinya dari jawaban Mbak tadi saya bisa. Baik Mas, terima kasih. Dari jawaban Mbak tadi saya sudah mengetahui lah. Mungkin dari teman saya mungkin ada yang ingin bertanya ya. Apakah ada masukan atau saran yang bisa disampaikan? Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Sabar dulu, sabar. Saya Mbak ingin bertanya Mbak. Baik, silahkan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Arif Gunadi. Saya ingin bertanya terkait dengan repeater. Seperti
seperti yang sudah Mbak jelaskan tadi, sebenarnya kapan kita itu butuh untuk menggunakan repeater dalam jaringan WiFi kita, Mbak? Udah itu aja pertanyaannya, Mbak. Oke, mungkin dari anggota saya ada yang bisa menjawabnya. Baik, tadi bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kapan kita itu butuh untuk menggunakan repeater dalam jaringan WiFi? Dalam 40 menit cukup. Baik, izin menjawab. Jadi, Baik, silakan. kita itu butuh repeater saat sinyal WiFi di rumah atau kantor tidak menjangkau semua area dengan baik, terutama di ruangan yang jauh dari router atau terhalang tembok tebal. Repeater bekerja dengan cara menangkap sinyal WiFi dari router utama, lalu memancarkan kembali, sehingga jangkauan sinyal jadi lebih luas. Contohnya itu kalau kita masang router di ruang tamu, tapi di kamar belakang sinyalnya lemah, atau bahkan nggak ada, maka repeater bisa diletakkan di tengah-tengah antara router dan kamar tersebut. Dengan begitu, perangkat di kamar tetap bisa terhubung ke WiFi tanpa harus pindah ke lokasi router. Itu apakah sudah menjawab? Baik, Mbak, cukup menjawab. Baik, apakah ada pertanyaan lagi?
Baik, masih dengan saya Supron. Nah, di sini saya juga ingin bertanya lagi ya. Terkait tadi Mbaknya membahas tentang firewall ya. Nah, ini tuh saya ingin bertanya di sini tuh, kalau kita menggunakan jaringan ini tuh, nah apa yang dilakukannya untuk menjaga keamanan di jaringannya itu? Nah, tentang firewall ya. Boleh langsung jawab, Mbak-mbak sekalian. Ya, izin menjawab lagi. Jadi, firewall yang menjaga keamanan jaringan itu dengan cara firewall itu menjaga keamanan jaringan dengan cara menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu. Firewall itu akan mengizinkan, allow atau memblokir, block data yang dianggap mencurigakan atau tidak sesuai dengan kebijakan keamanan. Tujuannya itu untuk mencegah akses tidak sah, melindungi dari virus, malware, dan serangan hacker, serta menjaga data agar tetap aman di dalam jaringan. Apakah sudah jelas? Baik Mbak, sudah jelas sekali. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup sepertinya Mbak. Oke, saya cukupkan presentasi saya kali ini. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.